Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman. Malam hari ini. Alhamdulillah sehat. Sehat semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai materi perkuliahan hari ini, saya minta untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sinten ya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. Terima kasih Pak Agus sudah dipimpin berdoa. Semoga kegiatan perkuliahan kita kali ini lancar ya, dan bermanfaat. Baik teman-teman, saya mengingatkan jangan lupa absen di Elma ya, jangan lupa absen di Elma nanti ketika pelajaran, jadi jangan dilupakan absennya. Dan selanjutnya untuk penyampaian materi kali ini akan disampaikan oleh Dr. Basuki, nanti akan mengupas terkait dengan perusahaan dan kepailitan. Jadi di dalam perusahaan itu bisa dijabarkan tentang undang-undang, mungkin di dalamnya ya, penjelasan pembentukan undang-undang tentang perusahaan, kemudian mungkin di dalamnya juga terkait dengan hukum perusahaan, di mana hukum yang mengatur tentang seluk-beluk bentuk hukum perusahaan tersebut, gitu, dan unsur-unsur perusahaannya mungkin. Nah, untuk kejelasannya akan disampaikan oleh Dr. Basuki. Dipersilahkan. Terima kasih Bu Dr. Sulis atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama fil alamin innaka Hamidum Majid. Kawan-kawan mahasiswa yang dirahmati Allah, kita bahagia di tengah banyak keterbatasan, di tengah pandemi yang masih memberikan banyak sekali ancaman bagi kita, tapi proses pembelajaran masih tetap berlangsung. Saya hari ini sesuai dengan RPS kita, itu akan menyampaikan materi soal dasar hukum mendirikan lembaga usaha. Jadi memang dalam mata kuliah hukum perseroan dan kepailitan ini, salah satu bahan kajian yang kemudian harus didiskusikan di dalam forum-forum kelas kita adalah sumber hukum ketika kita semua mau mendirikan perusahaan. Nah, biar lebih nyaman, saya mohon izin share screen sehingga kemudian kita bisa memulai perkuliahan kita. Saudara sekalian, kita tahu bahwa di Indonesia ini ada banyak sekali lembaga usaha yang bisa digunakan untuk melakukan ikhtiar usaha. Yang bisa kita lihat di dalam paparan ini adalah yang pertama ada perusahaan-perusahaan pribadi atau individu yang kita kenal dengan ada istilah PD atau UD, terus kemudian ada firma, terus kemudian ada CV, Commanditary Fair Note, terus yang agak populer di kita itu ada perseroan terbatas. Nah, cuman perseroan ini juga ada banyak, ada perseroan yang tertutup, artinya modalnya memang hanya dimiliki oleh para pendiri. Kemudian perseroan terbuka, itu artinya para pendiri itu sudah membuka diri untuk kemudian berkenan menerima permodalan dari pihak lain. Biasanya memberikan kesempatan orang-orang untuk kemudian bergabung. Dan ada perseroan publik yang sudah IPO ya, jadi sudah launching di pasar saham sehingga mungkin siapapun bisa masuk. Kemudian juga ada koperasi dan perusahaan umum. Nah, dari banyak usaha ini, orang-orang masih bertanya, seringkali kalau kemudian kawan-kawan mahasiswa pulang ke kampung, itu kemudian ditanya, bagaimana cara mendirikan lembaga-lembaga usaha itu? Dasar hukumnya apa, dan kemudian untuk bisa mendirikan itu bagaimana? Dalam pertemuan ini saya akan kupas sedikit soal bagaimana mendirikan itu. Ini masih lanjutan tadi. Nah, ada dua
bagan yang kemudian bisa kita jadikan sebagai sebuah pembanding, kawan-kawan sekalian, bahwa perusahaan itu atau lembaga usaha itu ada yang memiliki badan hukum, ada juga yang istilahnya bukan badan hukum. Nah, kalau bukan badan hukum itu seperti saya utarakan di awal tadi, ada perusahaan dagang atau UD atau CV atau firma, ini keberadaannya itu diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kemudian sedangkan lembaga-lembaga usaha yang lain itu sudah memiliki sumber-sumber hukum sendiri. Jadi kalau PT itu kita mengenal ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yang mengatur soal perseroan terbatas, lengkap sekali. Kemudian kita juga ada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 yang mengatur tentang perusahaan umum. Terus kemudian ada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 juga mengatur soal persero. Ya, persero ini lebih banyak pada lembaga-lembaga pemerintahan, dan secara khusus kita juga punya satu sejarah panjang lembaga usaha yang diatur melalui koperasi. Nah, semua badan hukum ini, 4 badan hukum ini sudah sangat jelas, mulai dari bagaimana cara pendiriannya, terus kemudian bagaimana mereka beroperasi, bagaimana kelembagaannya, unsur-unsur apa saja yang ada dalam perusahaan itu semua sudah diatur. Antara perusahaan yang berbadan hukum itu dan yang tidak berbadan hukum itu kita bisa lihat dengan sangat gamblang. Kalau perusahaan-perusahaan atau lembaga usaha yang berbadan hukum itu diatur secara rigid oleh masing-masing undang-undang. Jadi kalau tadi saya katakan undang-undang soal perseroan juga ada, kemudian undang-undang soal perusahaan-perusahaan ini tadi umum ada, kemudian koperasi juga ada, itu jelasnya demikian. Jadi aturan-aturannya jelas. Nah, kalau kemudian yang kedua, badan hukum itu, perbedaan yang kedua adalah hartanya terpisah. Apa maksudnya harta terpisah itu? Maksudnya harta terpisah adalah ketika para pihak itu kemudian mendirikan sebuah badan usaha yang sudah diatur oleh badan hukum, maka harta kekayaan yang dimilikinya itu diserahkan kepada lembaga itu, dan itu kemudian terpisah. Artinya terpisah kalau toh kemudian misalkan itu ada untung, maka kemudian untungnya itu kemudian mengikat dulu di dalam perusahaan itu dan kemudian baru dikembalikan dalam bentuk keuntungan. Tapi termasuk kalau ada kerugian. Kalau ada kerugian ini maka kemudian dia tidak serta-merta. Kerugian ini kemudian langsung menyeret harta kekayaan milik para pendiri atau pemilik perusahaan. Ini namanya harta terpisah. Jadi memang hartanya misalkan si fulan A, si fulan B, si fulan C, yang masing-masing mengumpulkan 5 miliar, ya 5 miliar ini yang dikelola perusahaan. Nah, dari 5 miliar terkumpul 15 ini nanti dipakai usaha, kalau ada untung ya usaha perusahaan itu kemudian memberikan keuntungan, tapi kalau ada kerugian ya mentok di 15 miliar ini saja. Inilah yang namanya harta terpisah. Kemudian yang kedua, tanggung jawabnya juga terbatas. Tanggung jawab terbatas itu artinya dia sesuai dengan struktur di dalam kelembagaan itu. Kalau misalkan dia direksi, ya dia bertanggung jawab secara hukum, direksi itu mengatur apa saja di dalam undang-undang itu. Tapi kalau dia hanya sebagai penanam saham saja, dia tidak termasuk di dalam kelembagaan, ya dia tidak punya keterkaitan apapun. Ketika kemudian misalkan perusahaannya itu kemudian ada kerugian, maka yang bertanggung jawab menyelesaikan banyak hal itu ya badan usaha itu, termasuk direksi yang ada di dalamnya. Nah, berbeda dengan yang bukan badan hukum. Yang bukan badan hukum itu pertama polanya, termasuk caranya, akadnya, macam-macam diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Terus kemudian hartanya tidak terpisah. Artinya hartanya tidak terpisah itu karena kepemilikannya itu melekat pada masing-masing pemilik lembaga perusahaan, maka ketika kemudian dia membuat kontrak itu tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan si pemilik ini.
Sehingga kalau toh misalkan ada keuntungan ya langsung dinikmati oleh pemilik lembaga usaha, tetapi sebaliknya kalau toh kemudian ada kerugian, misalkan sampai kemudian kerugian di luar modal yang ada, maka jaminan bahkan harta kekayaan pemilik usaha ini saya kira juga bisa dikenakan atau mungkin bisa menjadi jaminan atau bahkan bisa disita oleh para pihak yang kemudian mengelola itu. Sehingga ada istilahnya tanggung jawab renteng. Saya kira itu Bu Sulis yang saya sampaikan sebagai pengantar. Nanti kalau ada waktu kita bisa diskusi lebih lanjut atau saya bisa kembangkan yang lain. Tapi prinsipnya sebagai pengantar awal itu yang kemudian saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pemahaman. Silakan kalau misalkan ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapat-pendapat lain. Baik, terima kasih Pak Dr. Basuki. Selanjutnya teman-teman mungkin ada pertanyaan terkait apa yang disampaikan dari materi Bapak Dr. Basuki tadi? Silahkan. Saya, Bu. J. Saya juga. J. Tanggung jawab renteng itu apa ya, Bu? Oke. Langsung dijawab, menikah apa, Pak? Sekalian aja, sekalian mungkin satu lagi mungkin kalau ada. Oke, tanggung jawab renteng yang pertama. Selanjutnya, monggo. Saya Gus. terima kasih kesempatannya, sangat jelas sekali, tetapi ada beberapa hal yang saya belum memahami terkait dengan badan hukum dan bukan badan hukum. Apakah kalau badan hukum itu artinya harus didaftarkan? Kemudian kalau itu sudah masuk dalam kategori itu, sudah masuk badan hukum, kalau dia tidak berbadan hukum, apakah ada sanksi di situ? Terima kasih. Terima kasih. Ini keren sekali nih, banyak sekali yang aktif. Pertama, soal istilah harta renteng ya. Harta renteng itu artinya begini, ketika seseorang mendirikan sebuah lembaga usaha, terutama lembaga usaha yang tidak diatur keberadaannya di dalam undang-undang khusus, yaitu ada CV, ada firma, ada UD tadi. Nah, ini walaupun lembaga usahanya itu juga mungkin didaftarkan diaktakan, terus kemudian didaftarkan juga ke Kemenkumham macam-macam. Tetapi soal permodalan itu melekat pada masing-masing orang yang terlibat di dalam perusahaan itu. Kemudian pertanyaan Pak Agus tadi, saudara sekalian, ada dua hal yang saya kira bisa menjadi cermatan dari apa yang diaturkan Pak Agus. Yang pertama, soal prasyarat itu kemudian memiliki dampak atau tidak. Yang jelas, ketika kemudian sebuah undang-undang itu mengatur, maka seluruh sistem kenegaraan kita itu terlibat untuk kemudian berpartisipasi sesuai dengan porsi masing-masing. Nah, inilah saya kira peran connecting di dalam sebuah sistem kelembagaan, ada perpajakannya terkoneksi, kumhamnya terkoneksi, sehingga kemudian sebuah badan usaha itu selain kemudian tertata dan kemudian tercatat, tetapi semuanya itu kemudian bekerja dalam sebuah sistem yang besar dan masing-masing sistem terintegrasi. Saya kira itu sebagai catatan dari perkuliahan kita. Terima kasih sudah berkenan bergabung. Tetap jaga kesehatan karena pandemi terus bersama kita dan gelombang-gelombang lanjutan tetap mengikuti, dan semoga kita berdoa semoga Indonesia segera terbebas dari semua ini semua. Terima kasih, saya kembalikan pada Bu Sulis untuk kemudian menutup perkuliahan kita. Baik, terima kasih Bapak. Jadi ini tadi teman-teman ya, penjelasan dari Bapak Dr. Basuki terkait dengan hukum perusahaan kepailitan ya. Jangan lupa untuk tugasnya kita resume ya, tugasnya resume di bagian perkuliahan ini, kemudian nanti jangan lupa diunggah di Elma kita. Begitu nggih? Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwalinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.